Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah THIM di luar sana, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah ya. Itu yang selalu kita harapkan setiap waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya membawa referensi kitab. Mungkin referensi kitab ini sangat dibutuhkan sekali, wabil khususan. Saya katakan ini wabil khususan bagi pasangan suami istri, karena memang ini adalah ilmu yang sangat dibutuhkan sekali bagi pasangan suami istri. Apa sih teh yang ingin dibahas kali ini? Yang ingin dibahas kali ini ada tips dan juga trik bagaimana nih bagi para suami ketika melakukan ibadah dengan istrinya, atau teh pengenlah durasinya agak lama, sehingga di sini ada tips dan juga trik untuk memperlambat mengeluarkan air nutfahnya. Sekali lagi, untuk menyikapi ini ilmu, ingat ini adalah ilmu ya. Mohon untuk bersikap bijaksana sekali sebelumnya, karena terus terang aja hal ini mungkin sangat dibutuhkan sekali bagi sebagian orang yang sudah berumah tangga, apalagi di dalam rumah tangganya yang sudah mengalami misalkan yang udah lanjut usia ya karena pengaruh itu, ataupun dikarenakan sudah mendapati penyakit-penyakit sehingga mengakibatkannya tidak bisa berdurasi lama, sedangkan hal itu misalkan dibutuhkan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Tentu hal ini sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bersikap bijaksana di dalam menanggapi suatu ilmu ini. Jadi di dalam kitab ini ada dua tips ataupun ada dua trik ya. Thariqatul bad'i. Untuk tips yang pertama itu adalah wal iqaf. Jadi tipsnya itu adalah diberhentikan. Maksudnya berhentikan gimana nih teh? Wa tusaidu ala tahakkumi bidzirwatil jinsiyati ladaika wa yutimmu fiha al-inqita'. Jadi ada bahasa inqita', pemutusan. Oke, saya baca aja dulu referensinya. Inqita'nya tamaman, secara sempurna. Yang lebih jelasnya adil mumarrasati ila jalqadibi fil mahbili. Ini sebetulnya referensinya agak cukup panjang sekali, tetapi insya Allah sudah saya mutalaah sebelumnya dan insya Allah saya memahami akan isi kandungan di tips yang pertama ini. Jadi untuk tips yang pertama ini adalah dengan bahasa inqita'. Artinya inqita' itu adalah diputus ataupun dicabut lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan seorang suami dan istri yang ketika melakukan ibadah, maaf sekali ya, maaf, ini misalkan sang suami sudah memasukkan hasyafah ke dalam farjinya milik sang istrinya. Nah, ketika melakukan ibadah tersebut, mungkin pastilah nanti sang suaminya depan punya rasa gitu ya. Kemudian yang dirasakan oleh sang suaminya itu, aduh ini udah mulai memuncak nih, seperti itu. Kata suaminya, ini udah mulai memuncak. Kalau aku teruskan melakukan hal ini, maka bisa-bisa pada saat ini juga aku mengeluarkan air nutfahnya, seperti itu. Nah, sedangkan sang suami itu mungkin melihat ya akan mimik muka ataupun akan respon dari sang istrinya, misalkan sang istrinya itu masih jauh gitu ya untuk inzal, untuk keluar seperti itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh suami itu, tips yang pertama itu adalah inqita'. Artinya inqita' itu adalah dicabut secara perlahan milik sang suaminya dari istrinya. Nah, itu adalah untuk tips yang pertama. Jadi secara perlahan dicabut ataupun ditarik milik sang suaminya. Setelah dicabut, maka apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Mengatur nafas, biarkan nafasnya agak sedikit reda dulu, agak turun dulu, mengatur nafas. Karena kan ketika mau mulai memuncak, itu si jantung itu kan memicunya itu kan lebih cepat, lebih tinggi, seperti itu. Maka di sini diperlukan sekali untuk mengatur nafasnya agar si jantung kitanya itu berdenyutnya agak sedikit lambat atau sedikit tenang. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, oke?
kalau misalkan melihat respon dari sang istrinya, ini kelihatannya istrinya ini masih lama gitu ya untuk ke inzalnya, sang istrinya tuh masih lama. Maka dianjurkan dari sang suami itu melakukan kembali forefly terhadap sang istrinya. Mau bagaimanapun melakukan forefly yang sangat disenangi oleh sang istrinya. Seperti itu ya. Aduh, maaf banget ya ini untuk pembahasannya. Ya, jadi lakukan aja dulu forefly. Biar apa? Biar sang istrinya itu lebih cepat untuk terangsang, seperti itu. Ya, jadi enggak diem aja suaminya, istrinya juga enggak diem aja. Jadi yang harus dilakukan apa yang lebih aktif di sini? Di sini ada yang harus lebih aktif itu adalah sang suaminya. Kecuali, ini ada kecuali jika sang suami ketika melihat sang istri sepertinya tidak akan lama lagi untuk inzal, artinya inzal untuk keluar sang istrinya, maka ya lakukan forefly kecil-kecil saja, kemudian tidak lama memasukkan lagi milik sang suami terhadap milik sang istrinya. Tetapi jika melihat sang istrinya masih jauh, maka lakukanlah forefly oleh sang suaminya dengan waktu yang lebih lama lagi. Nah, baru sesudah istrinya semakin terangsang, baru bisa lagi sang suaminya memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri. Seperti itu, ya. Dan kalau saya baca di dalam referensi kitab ini bisa dilakukan mengulang. Artinya ketika sang suami memasukkan lagi hasyafahnya, aduh aku udah gak kuat lagi nih kata sang suami, tapi lihat mimik istriku ini. Tapi aku gak paham nih, misalkan melihat mimik muka sang istrinya, tanya saja, berkomunikasi saja ketika sedang melakukan ibadah tersebut, tanya saja sama sang suaminya, yang misalkan kamu sebentar lagi enggak, misalkan kata istrinya bilang enggak masih jauh, misalkan seperti itu, maka kalau sang suaminya udah gak kuat lagi, inqita' lagi, cabut lagi, seperti itu, dan lakukan hal itu lagi, seperti itu. Ya, ini adalah referensi dari kitab yang saya bacakan, agak panjang referensinya, mohon maaf saya tidak bacakan. Sehingga kalau istrinya udah dekat, suaminya udah dekat, yang diharapkan kan nanti bisa keluar bersamaan, seperti itu. Sekarang untuk thariqatul dakhtil muaqqati, sekarang untuk tips ataupun trik yang kedua ini adalah thariqatul dakhtil muaqqati, yaitu dakhti itu adalah ditekan, dakhtil muaqqati ditekan dengan sementara aja. Ini untuk penekanan ini yang ditekan itu apa? Ala qadibika bilutfin, yang ditekan itu adalah batang milik sang suaminya ditekan secara lembut, seperti itu. Ini bisa dilakukan oleh sang suaminya au tatlubu min syarikatika, ataupun meminta pertolongan terhadap istrinya. Dan berapa lama di sini ditekannya? Yaitu limuddatin taqriban salasina saniyatan, kurang lebih selama 30 detik, seperti itu. Nah, oke, sebetulnya referensinya panjang kalau saya baca. Saya gak baca aja referensinya. Jadi untuk tips yang kedua, itu dakhti itu ditekan. Jadi kalau misalkan sang suaminya sudah mendekati sekali terhadap memuncak, maka sang suami bisa melakukan tekanan dan jangan lupa untuk mengatur nafas. Nah, jadi itu polanya mengatur nafas itu adalah untuk mengatur ritme jantung kita. Bernafas perlahan-perlahan seperti itu. Kemudian tekan milik sang suaminya kurang lebih 30 detik, ataupun bisa saja ditekan oleh sang istrinya kalau tidak ditekan oleh sang suaminya, seperti itu. Udah bernafas kira-kira 30 detik, maka bisa kan jangan lupa ingat bernafasnya, udah semakin turun ritme jantungnya, bisa dilakukan hal itu lagi bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini semuanya kalau kita tafakuri diatur di dalam Islam oleh ulama, membantu kita disuguhkan. Masya Allah, jangan berpikir negatif seperti itu ya. Kalau saya tafakuri setelah saya membaca kitab ini ya, apa yang saya tafakuri? Hikmahnya yang saya ambil ketika saya membaca kitab ini, Masya Allah, tabarakallah. Dikarenakan pasangan suami istri, ada suami dan juga istri, ini menunjukkan kalau kita ini membutuhkan kerjasama ya. Karena saya sendiri juga kan sudah menikah ya, jadi saya sendiri pun bisa memahami hal itu.
Jadi di dalam hal apapun itu, di dalam rumah tangga kita itu harus saling bekerja sama antara suami, istri dan juga anak-anak kita. Termasuk tanda kutip di dalam ibadah ini pun suami dan istri itu harus bijaksana. Maksud saya harus kerja sama. Seperti itu. Ya contohnya tadi ketika sang suami misalkan mencabut milik sang suaminya gitu kan. Seperti itu kan dibutuhkan kerjasama gitu kan dengan istrinya. Misalkan neng misalkan ini jangan terlalu keras, agak perlahan. Bukankah itu perlu kerjasama gitu. Kalau kita memahami, maka nanti sang istri bisa, kalau misalkan begini harus ini yang aku lakukan. Kalau suami seperti ini, istri yang harus lakukan seperti bagaimana, dan begitu juga sebaliknya. Begitu. Berarti ini sangat membutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak agar nanti hasilnya dapat memuaskan. Dan hikmah yang kedua yang saya ambil bahwa di dalam hidup itu kita itu tidak boleh egois. Kita harus berbijaksana di dalam hidup, ya. Kalau misalkan seorang suami yang egois, ya bisa aja. Yang penting aku bisa keluar deh. Yang penting aku bisa keluar. Yang penting aku bisa puas tanpa memperdulikan istrinya. Ya, itu adalah laki yang egois. Ya, suaminya bisa puas, tetapi istrinya gak bisa puas. Sekali dua kali mungkin sang istrinya bisa sabar. Tapi kalau berbulan-bulan, kalau bertahun-tahun, itu bisa sangat mempengaruhi sekali. Ketika sang istri melakukan ibadah sehingga istrinya itu tidak orgasm ataupun tidak inzal, itu bisa sangat mempengaruhi sekali terhadap mental sang istrinya. Dan itu bisa mengganggu sekali terhadap keharmonisan rumah tangganya loh nantinya. Serius. Karena hal itu juga adalah fitrah dari Allah ya, seperti itu. Makanya membutuhkan kerjasama, sang istri gak boleh egois, sang suami gak boleh egois ya. Dikarenakan aku ingin memuaskan istriku, aku sengaja, aku cabut. Aku sengaja porefly dulu kepada istriku agar istriku juga mendapatkan inzal, seperti itu. Dan sang istri pun gak boleh egois, ini si abang gimana sih? Sedang masuk kok tiba-tiba keluar, pahami juga seperti itu ya. Jadi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Dan untuk tips yang ketiga, jika ada sebagian suami yang sudah mempunyai keluhan, sudah tidak bisa lama lagi, hanya beberapa menit aja udah keluar, ada tips yang untuk ketiga, coba setiap melakukan ibadah itu menggunakan bahasanya ya, jubah lah, mungkin paham ya dengan bahasa jubah yang bisa kita beli dapat di toko apotik ataupun di toko-toko itu kayak Indomaret gitu ya, mungkin sudah paham ya itu. Jadi sang suaminya cobalah menggunakan pelindung, menggunakan jubah gitu ya. Itu juga dikarenakan apa? Itu bisa mengatur sang suami lebih lama untuk keluarnya. Kenapa? Karena di sana tidak bertemu langsung kulit dengan kulit, saraf dengan saraf. Karena ada pelindung dari apa itu bahannya? Aku nggak tahu. Dari plastik, nggak tahu bahannya dari apa, sehingga itu saraf dengan sarafnya tidak bertemu secara langsung seperti itu, dan itu bisa menambah durasi juga seperti itu bagi seorang sang suaminya ya. Nanti kalau misalkan udah mau sedikit lagi ke inzal, baru boleh mengeluarkan ataupun membuang pelindung tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya hal ini adalah hal yang sangat dipentingkan sekali. Tujuannya kita adalah apa? Tujuannya kita adalah ingin mendapatkan keharmonisan antara suami dan juga istri. Karena harmonis di dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan sekali. Dan termasuk melakukan ibadah ini pun ini termasuk salah satu hal yang dibutuhkan bagi pasangan suami dan juga istri. Karena ketika kita melakukan ibadah ini suami istri, maka bisa membersihkan hati kita loh, Masya Allah, tabarakallah. Betul, bisa membersihkan hati kita. Cuman tips dan trik ini bisa berlaku, sekali lagi, ini bisa berlaku bagi keadaan tubuh seorang suami tersebut ataupun istri tersebut di dalam keadaan sehat. Ataupun ya tidak terlalu mempunyai penyakit yang berat. Misal, sistem saraf otak sang suami ataupun sistem saraf otak sang istri misalkan sekarang ada sedikit terganggu.
Dikarenakan apa? Dikarenakan lagi agak stres atau lagi agak depresi atau lagi agak cemas, meskipun sang suami istri tersebut tidak mengaku, enggak aku mah enggak lagi stres teh. Saya enggak ngaku gitu. Kalau kamu lagi stres ya, kamu lagi depresi, ada sesuatu hal kah yang dipikirkan sehingga membuat kamu cemas? Enggak. Padahal itu lagi pusing, misalkan lagi banyak utang, misalkan itu bisa mengganggu karena sistem saraf otak kita itu sudah sedikit terganggu, sehingga itu bisa mengakibatkan hal itu ketika melakukan ibadah ada sedikit-sedikit kendala. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pengaruh sistem saraf. Tetapi itu tidak terlalu fatal kalau misalkan masih dalam tingkatan depresi gitu. Tapi kalau udah depresinya kepanjangan sehingga mengakibatkan stres, itu sistem saraf otak kita akan semakin terganggu lagi, dan itu bisa mengakibatkan menjadi suatu penyakit nantinya, seperti itu. Nah, ibaratkan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang udah divonis seorang suami, maaf sekali, misalkan ya seperti yang diabetes gitu ya, Masya Allah, sehingga susah untuk bangunnya ya, itu kan dikarenakan pengaliran darahnya itu kan sudah banyak yang menyumbat, seperti itu. Ataupun di sistem saraf sang suaminya, maaf sekali, di area Mr. P-nya itu sudah sudah ada kendala di sistem saraf sang suaminya, itu juga itu pengaruhnya bisa loh dari sana, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tips dan trik ini bisa berlaku, bisa dipakai di dalam keadaan kondisi seorang suaminya sehat ataupun ya cuman sedikit aja gangguan di dalam tubuhnya. Tapi kalau misalkan sang suami yang sudah mempunyai keluhan seperti ini, aduh teh, kenapa ya sekarang aku ketika mengeluarkan air nutfah kok encer? Ini bisa terjadi baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ataupun kenapa ya teh, aku ini sekarang susah bangun. Kadang kalau enggak susah bangun bisa kali-kali aku bangun, tapi tahu-tahu udah tidur nih tengah jalan. Itu bisa aja kan terjadi. Ataupun kenapa nih teh, aku baru 3 menit, 4 menit, paling lama 5 menit aku udah duar, aku udah keluar, seperti itu ya. Ataupun bisa saja hormonal testosteronnya itu terganggu sehingga ke istrinya kurang gairah. Ataupun ke istrinya juga sama, banyak sekali kita menemui kasus sang istri itu tidak mau melayani sang suaminya. Nah, memang jika sang istri itu tidak mau melayani suaminya, itu adalah hukumnya haram, memang. Tetapi aduh, mohon di luar sana para suami, mohon berbijaksana. Jangan langsung mengintimidasi kepada sang istri, haram loh, nusuz loh kalau kamu tuh tidak melayani sang suami. Jangan langsung mengintimidasi seperti itu. Coba tanya dulu sang suami, apa akibatnya sehingga kamu kalau diajak ibadah itu seringnya malas. Saya tuh pengennya kalau suami itu begitu dulu. Tanya dulu, kenapa? Karena bisa saja hal itu terjadi dikarenakan hormonal istrinya itu semakin menurun. Ya. Misalkan dari pengaruh KB, misalkan dari pengaruh KB suntik misalkan, karena pengaruh KB suntik itu sangat menurunkan sekali terhadap hormonal sang istrinya, sehingga mengakibatkan sang istrinya itu gak ada gairah, gak ada rasa syahwat, meskipun terhadap suami yang ia cintai. Bahkan ketika melakukan ibadahnya pun itu cenderung kering, sehingga ketika ibadahnya pun kurang nyaman, sang istrinya merasa sedikit kesakitan. Ya, jadi jangan langsung bilang nusyuz loh. Tanya dulu, harus cari tahu dulu, ini kenapa ya penyebab istri aku. Harusnya seperti itu. Maka kalau misalkan seperti itu, ya obati. Atau mungkin dari pengaruh lain, seperti itu. Ya. Maka alhamdulillah, Al-Asran mempunyai solusi. Bagi seorang suami yang mempunyai permasalahan-permasalahan para suami, ataupun sebaliknya sang istri yang mempunyai keluhan-keluhan ketika hormonalnya menurun, alhamdulillah ini merupakan produksi kami sendiri ataupun produksi saya sendiri. Kami mempunyai kopi, ya ini kopinya seperti ini ya, ini namanya kopi lanang jagat. Ini kopi pengobatan untuk para suami. Sedangkan ini adalah kopi Liberica, ini kopi pengobatan untuk para istri, seperti itu. Ya, dan ini juga ada kopi lanang godek yang warna merah, coba dilihat kemasannya, ini untuk melakukan ibadahnya.
Jadi ini kopi dari Al Asran, ini tuh bukan apa ya, ini tuh bukan kopi yang sifatnya stamina, yang sifatnya sementara. Maksudnya sementara itu gimana teh? Jadi maksudnya kalau yang sifatnya sementara itu ketika kalian itu meminum kopi, misalkan kalian itu merasa gagah gitu ya kayak Bima itu, tapi cuma pada saat itu doang. Tapi kalau misalkan kalian berhenti meminum itu produk, kalian itu nggak gagah lagi kayak Bima. Itu kan berubah menjadi diri kalian lagi. Nah itu bukan. Kopi kami itu bukan yang sifatnya sifat sementara seperti itu. Tetapi kopi kami ini dari Al Asran ini adalah kopi pengobatan, ataupun bisa dikatakan kopi penyembuhan, kopi kesehatan, ataupun ya terapinya lah, terapinya menggunakan ini kopi. Ya, misalkan enggak teh, aku enggak mempunyai semua permasalahan itu, aku mah sehat-sehat aja, apalagi yang sehat. Ini cukup menggunakan ya lanang godek aja, apalagi yang sehat. Kalau misalkan di luar sana yang sudah mempunyai keluhan-keluhan seperti itu, maka insya Allah yuk kita berikhtiar menggunakan ini kopi lanang jagat, lanang godek ataupun Liberica. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah di dalam ini kopi seperti itu. Kemudian ini cara kinerjanya gimana nih teh? Nah, cara kinerja di kopi itu tidak langsung ke area milik sang suami. Tetapi cara kinerjanya ini kopi itu akan memperlancar dulu ataupun mengobati dulu, memperbaiki dulu sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Dan juga akan memperlancar dulu, membersihkan apa itu yang sudah banyak menyumbat di pengaliran darah. Loh, kenapa teh itu kerjanya ke sana dulu? Karena memang kalau kebanyakan permasalahan suami istri itu awal mulanya dari sana. Dari sistem saraf yang terganggu ataupun pengaliran darah yang sudah banyak yang menyumbat. Jadi istilahnya akar permasalahannya itu kita obati dulu seperti itu. Nah, kalau sistem saraf kitanya nanti udah baik, pengaliran darahnya udah lancar, nanti secara otomatis aja ke area milik sang suami dan juga ke istrinya itu akan kembali lagi secara normal, kembali lagi bekerja secara normal seperti itu. Nah, untuk penyembuhannya yang mana? Yang ini ya. Kalau kalian mau untuk penyembuhannya yang ini, untuk suami yang lanang jagat, kalau untuk yang istrinya ini Liberica. Ini diminumnya 1 hari 2 kali oleh kalian, bebas waktunya. Nah, tapi kan kalian itu pengennya ada yang lebih dong ya teh ya. Bukan hanya sekedar aku bisa optimal kembali, tapi pengen ada yang lebihnya. Kalau kalian membutuhkan pengen ada yang lebihnya, maka kalian boleh meminum ini yang lanang godek. Ini diminumnya 1 jam atau 2 jam sebelum kalian itu melakukan ibadah. Kalau yang ini cukup 1 kali aja dalam 1 hari ataupun ketika Anda mau membutuhkan aja. Minum aja ini dulu 1 jam atau paling lama 2 jam sebelum kalian itu melakukan ibadah. Cuman kopi kami dari Al Asran ini dengan sengaja sekali kami tidak berani memasukkan ada bahan kimia sedikit pun. Tapi kan teh ini makan kimianya kimia alami, mau kimia alami kayak mau istilah apapun itu kami tidak dimasukkan. Karena kami tidak ingin ada menanggung resiko bagi kalian yang mau minum ini kopi. Jadi sekali lagi ini kopi yang tidak ada bahan kimianya, yang tidak ada bahan pengawetnya sama sekali. Dikarenakan itu berarti kopi kami ini adalah kopi herbal yang memang bekerjanya itu tidak bisa secara instan. Sekali lagi tidak bisa secara instan. Cepat lambatnya kapan kopi ini bisa bereaksi terhadap milik kalian itu tergantung usia dan kesehatan kalian masing-masing. Maka setiap orang yang membeli ini kopi pun berkomentarnya beda-beda gitu ya. Kalau misalkan yang 1 kali nyeduh, 2 kali nyeduh udah langsung terasa khasiat reaksinya, itu menunjukkan kalau sistem sarafnya sama pengaliran darahnya itu benar-benar baik. Maka 1 kali nyeduh, 2 kali nyeduh aja itu udah langsung terasa perbedaan khasiatnya. Meskipun ada juga komentar-komentar lain yang 8 kali nyeduh baru terasa, seperti yang bapak-bapak udah 50 tahun ke atas yang diabetes misalkan gitu ya, ataupun yang sistem sarafnya terganggu. Kebanyakan sih yang komentar sama saya itu ketika toples ketiga ada ya, itu sih biasanya tergantung stadium ya. Ada juga yang toples keempat baru bisa merasakan sembuh kembali gitu. Karena yang diabetes ini kan kalau kopi ini kan bisa menurunkan kadar gula. Jadi kalau kita yang diabetes seperti kita minum terus aja rutinitas, ini bisa menurunkan kadar gula sehingga tanpa disadari ini yang gula bisa sembuh dengan sendirinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalkan meminum ini kopi dengan jangka waktu panjang, misalkan bagi pecinta kopi, teh aku ganti sekarang pengen kopi kesehatan nih, gak pengen sebarang kopi gitu ya. Kalau minum jangka panjang itu yang ada tuh bukan efek samping, misalkan pusing kepala, sesak di dada, berdebar jantung, enggak. Yang ada tubuh kalian sehat, semakin sehat, tambah sehat dan semakin terjaga kesehatannya. Oke, sekali lagi bagi kalian yang kurang paham, bisa kalian mengikuti live bareng aku di TikTok setiap jam 9 malam, nama TikToknya juga sama, TikTok Al Asran. Kalau kalian itu pengen konsultasi, bisa konsultasi langsung, nanti berkomentarnya nge-DM aja di TikTok Al Asran. Kalau
kalau yang pengen berkonsultasi permasalahannya, insya Allah nanti akan ada penanganannya itu seperti bagaimana, seperti itu ya. Jadi di TikTok Al Asran setiap jam 9 malam ikuti live bareng dengan Teteh ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini Kopi Al Asran memberikan berkah bagi kalian semuanya. Sekali lagi mohon berbijak sanalah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.